Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ataita marja'aka fatawajjahka wudu'aka sholati thumma tarji'a ila shiqqikal aymani Fukbahun Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa qawwabtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rawdatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi arsalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ataita ing dalem nalikane nekani sapa sira, nekani marja'aka ing dalem panggonan turune sira. Kata Nabi, idza ataita marja'aka, jika kita mendatangi tempat tidurnya. Berarti kalau kita akan mendekati tempat tidur, berarti kita akan tidur. Ya turun. Wong bakal marki di tempat panggonan turune, ya berarti arepan turun. Di sini Rasulullah telah menggambarkan bagi kita semua bahwa ketika kita akan mendekati tempat tidur, mendatangi tempat tidur, kata Rasul, fatawaddu'a, mongko amreh wudu sapa sira. Ketika kita masuk mendatangi tempat tidur, fatawaddu'a, maka berwudulah. Ini menjadi gambaran bagi diri kita. Sudahkah kita ketika akan tidur mengambil air wudu? Apa tulis ilmu banyu wudu tak beli? Jare Kanjeng Nabi, kapan arepan turu, maka kita dianjurkan kokon banyu wudu, jokot banyu wudu. Pertanyaannya, sering jokot banyu apa sering buang banyu? Buang banyu. Kali arepan turun pasti buang ya? Buang banyu, jokot beli. Kita buang jokot tak beli. Sapi baik. Sapi baik. Bahkan buang sapi baik. Jadi Kanjeng Nabi sudah menganjurkan kepada kita, sedurunge turun disunatakan kokon banyu wudu.
Mau kita kapal Jadi sepisah nanti maka arepan turu diusahakaken jokot banyu belajar. Artinya apa? Berwudu sebelum tidur ini merupakan bagian daripada kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kanjeng Nabi dewe ketika arepan turu jokot banyu wudu, jokot banyu kanggo berwudu. Sekian ake-ake bakal wong arepan turu ake-ake buang banyu. Tadi wong arepan turu ake-ake buang banyu. Jarang-jarang pisan wong arepan turu jokot banyu. ada buangnya. Jadi mulai sekarang, yuk belajar. Arepan turu diusahakan jokot banyu. Aja sholat wae kita berwudu. Sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk berwudu. Kenapa sih arepan turu dibakul banyu wudu? Banyak sekali manfaat daripada berwudu sebelum tidur. Terlebih pada saat kita tidur. Lamun petang. Terlebih pada saat kita tidur, bahwa seluruh anggota tubuh kita ini dalam keadaan tenang. Jadi sesungguhnya setiap malam nyawa atau ruh nyawa pun jare bahasa Jawa, ruh jare bahasa Arab, sukma, jiwa, nyawa, raga, ruh, macam-macam istilah. Namun dibagi menjadi dua. Ada jasmani, ada rohani. Rohani ya bagian daripada ruh. Tapi ruh ini ketentuan khusus seperti halnya yang diambil dari ketentuannya ini bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ilang perlu pelampungan. Pelampungan kapan dulu diisi bisa berkembang nih, bisa melengkung nih. Jadi ruh ini ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan ke dalam jasad kita sehingga kita bisa menjadi hidup. Seperti halnya meniupnya kita pada balon. Setelah ditiup, balon itu akan hidup berkembang. Sama aja seperti itu. Jadi ketika manusia ini pada malam hari nyawa atau ruhnya ini dipegang, diambil, dijokot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti lamun iya ruh itu dipegang atau diambil oleh Allah, coba kita pikirkan. Pada saat kita tidur, tingkat 10 ruh. Nah itu lagi rumah DPR tingkat 10 ruh. Motore 5 ruh. Rabine ayu ruh. Lakine ganteng ruh. Sawai abang ruh. Lah
lagi turun lagi. Masih belum. Bakal wis turun lagi. Isi jagat terus orang ini kenapa apa? Orang itu apa? Ini bukti bahwa ketika kita tidur, roh atau nyawa kita ini sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bangun, sampai kita tahu. Wallahu a'lam, pagi-pagi esok harinya ini dikembalikan atau tidak, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan keterangan Al-Quran sebagaimana yang Allah telah berfirman di dalam surat ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Tinggal berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gusti Allah iki memegang nyawa seseorang. Kapan hina mautiha? Yaitu pada saat kematian. Kalau kita ditakdirkan mohon maaf meninggal atau mati oleh Allah, pada saat itulah ruh atau nyawa kita dipegang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallati lam tamut fi manamiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Jadi seseorang itu belum mati ketika fi manamiha, ketika dirinya sedang tidur. Lagi turun. Kapan lagi turun berarti dheweke turun. Tapi roh kapan wis cekel ditahan berarti wong mau itu disfatu. Jadi Gusti Allah nyawa wong mau iku bakal payung sikul lati qadha alaiha mauta. Dan Gusti Allah bakal menetapkan di kematian wong mau, lan Gusti Allah bisa bae melepaskan nyawa ini wong mau sampai waktu kang ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Hal yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum ataupun orang-orang yang mau berpikir. Artinya wong-wong kang mati iku rohe ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita sedikit berbagi pada umur kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kapan rohe wis ditahan sehingga tidak dapat kembali kepada Allah. Kalau sudah ditahan ini, harus bisa kembali. Kembalinya nanti akan dikembalikan pada saat mayit tersebut
akan diberikan pertanyaan oleh kedua malaikat munkar dan nakir, dikembalikan semuanya dan akan dikembalikan secara sempurna nanti pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Orang mati ya, Pak ya? Orang mati ya? Masih hidup, hanya sebatas berpisah Pak, sementara Jangan juga ya? antara ruh dan jasad berpisah. Nanti ketika akan dipertanyakan oleh malaikat, dikembalikan dan kembalikan, kemudian dipisah lagi, dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi, jauh guru pengimannya? Tangerangnya? Sing amale bagus, Yang ada ada kuburnya lah. sing amale kurang bagus bisa jadi pernah akan dalam kubur. Indah ataita majaka fatawalto. Jadi seseorang yang akan mendatangi tempat tidur hendaklah kita berwudu. Berwudunya seperti apa? Wudu aka lissolati, kaya wudu nesiro lissolati karena arahe sholat. Seperti halnya berwudu untuk sholat. Ya biasa, niat membasuh muka, mencuci kedua tangan sampai kepala dan anggota yang lainnya yang disunahkan sampai kedua kaki kita. Kalau wudu tuh dia tuh lebar kan mau ada pring. Yang menjadi anjuran adalah bahwa kita diusahakan sebelum tidur itu berwudu. Artinya apa? Kesunahan. Apa manfaatnya aja? Pengantin lawas yang dulu sering ngurus baru pengantin lawas ini. Ini tidak menggaris bawahi untuk semuanya. Untuk semuanya, siapa saja yang akan tidur hendaklah kita berwudu. Kalau kita nalar ya, dalam berwudu ini membasuh muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Ternyata semua anggota yang dibasuh ini merupakan anggota tubuh yang terbuka. Rai kebuka bebas, kebuka. Tangan kebuka bebas. Makanya setengah. Sebab jarang mengisi untuk rambi, dawa-dawa kerjaan. Sehingga kulit terus kepala. Jarang sih kepala itu tutupi, jarang. Sikil terbuka banget. Makanya anggota yang terbuka ini perlu dicuci dengan berwudu, tidak hanya bersih, akan tetapi anggota tubuh kita akan menjadi suci. Bahkan anggota tubuh yang terbuka otomatis sering ketempelan kotoran-kotorannya, terlebih muka. Makanya sering sekali wudhu sambil bersih mari. Tangan ditumbah mari, dicuci mari, bersih mari. Sehari kita diwajibkan untuk mencuci anggota terbuka ini dengan cara berwudhu. Apalagi kita akan tidur. Sungguh banyak sekali manfaatnya tidur berwudu sebelum tidur. Salah satunya yang paling utama bermanfaat daripada berwudu sebelum tidur ini, bahwa tidurnya kita
akan didampingi oleh malaikat selama tidur. Wong kang turun wudu sedurunge turune kita kang wudu niki bakal didampingi ning malaikat. Pintu turunnya dhewe kan dibarengan turun didampingi malaikat. Lamun ora wudu turune sing dampingi setan. Pengantin baru sing sering-sering gak wudu supaya didampingi limbalan. Pengantin lama sing sering-sering gak wudu. Pengantin lama itu udah ada juga. Ada juga ya wudhunya. Barang ada kan kayak terwudhu. Sudah menyewa jenap. Kalau genap. Jadilah ngomong-ngomong. Sebagian bicara bis ngomong. Jadi bakal turun bersama dengan berwudu ini akan didampingi oleh malaikat. Turunnya kita dibaturi di malaikat. Dulu setan sing baturi. Terlebih kata Nabi, tidurnya orang yang berwudu ini akan didoakan oleh malaikat. Wis didampingi di malaikat, malaikatnya pun juga akan mendoakan kita yang tidur dalam keadaan berwudu. Ya Allah, ampunilah hambamu yang tidur dalam keadaan suci. Subhanallah. Jadi penting turun itu berwudu sebelum turun penting. Jadi kebunyi wudu. Ya boleh dilakukan ya. Dilakukan. Kebunyi belajar. Ayo belajar. Bareng belajar bareng. Arfan turun diusahakan berwudu. Supaya benar-benar turunnya kita ini dikawal, didampingi, ning malah di samping manfaat daripada kita berwudu sebelum tidur, berwudunya kita ini akan menjaga kesehatan wajah dan kulit. Insya Allah raine ini sehat, kulitnya sehat, tangan bakal sering kesiram di baju wudu, insya Allah sehat. Kulit kita ini akan naik, menjaga kesehatan kulit kita, bersih. Kulit kita sehat, wajah kita pun juga menjadi sehat. Terlebih musim sering banyu wudu, semono irene enggak atone kinclong. Kinclong. Ini banyak sekali manfaat kita berwudu sebelum tidur. Di samping menjaga kesehatan kulit dan wajah, dengan berwudu ini akan tertanam dalam perasaan kita menjadi tenang. Perasaan kita akan menjadi tenang dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jiwa kita tenang berwudu. Dengan berwudu juga akan memperoleh kenyamanan saat kita tidur. Perasaan rasanya nyaman pada saat kita tidur. Insya Allah otot-otot tubuh kita pun juga akan lebih rileks, lebih santai. Banyak sekali manfaat daripada kita dalam berwudu. Wudunya pada kayak wudu atau sholat. Ya boleh dong.
Wudu mana? Itu punya untuk sembahyang. Kadang-kadang orang yang Al-Fatihah betul. Berarti wudu kita terputus. Turu-turu lu. Kayak orang dingin. Supaya pengen suci Tidak. Yang dituru-turu malah dia Kadang-kadang lagi anak-anak lerengan terus wudu mana? Kadang-kadang kita enak sih ya, itu ada wudu enak. Ya, Wudu enak. kita misalkan wudu terus batu begleleran tiap-tiap pengennya kentut. Ya berarti tidur kita terputus dari keadaan suci. Supaya benar-benar menyatu tidur kita ini dalam keadaan suci, segeralah mengambil wudu kembali. Berwudu kembali supaya tetap kesucian kita terjaga pada saat kita tidur. Wudu mana bagus? Aku gawe, itu mana gue? Aduh dingin. Habis perang dingin. Jadi dengan wudu bukan kita akan terjaga kesehatan. Terus kalau usah berdakar mandi, berwudu cukup. Enak banget. Dalam berwudu juga cukup. Enak. Ini salah satu kemanfaatan kita pada saat berwudu sebelum tidur. Kemudian umat qati'ah ala shiddikal aymana thumma qul umat qati'ah Umat qati'ah martin panggonan turi sapa sira ala siktika ingatase sisi sira al-aymana kang tengen. Al-aymana kang tengen. Setelah kita mendatangi tempat tidur dengan berwudu, kemudian kita tidur. Umat qati'ah kemudian kita tidur atau berbaring. Ala siktikal ayman. Berbaringlah tidur kita ala siktikal ayman, yaitu pada sisi kanan. Al-ayman, sisi kanan badan kita. Al-ayman. Kita tidur, kata Nabi, dianjurkan juga posisi tidur kita, yaitu bertumpu pada bagian sisi kanan tubuh kita, alias turune miring tengen. Disunahkan posisi turune miring tengen. Dulu ada peraturannya ya tuh. Gunakan. Makring kan, ya makring kan. Bagus. Ya kan makring. Sebenarnya untuk malor. Makanya sih kita dikit makanya. Gunakan, agak dingin. Artinya kita tidur berada pada posisi kanan, menghadap ke kanan. Miring tapi posisi miring, tapi tangan kompresor, tangan ini. Yang jelas posisi tidur ini, posisi tidur berpengaruh juga terhadap kesehatan. Turunnya di posisi tangan, insya Allah akan mengandung kesehatan. Anak-anak makan, mantan minum makan. Sebab turu itu
seluruh kanan ini justru akan berpengaruh terhadap tidur kita, terhadap kesehatan kita. Maka pengen sehat, sering-sering turun menghadap kanan atau bertumpu pada bagian kanan. Tidur. Tidur kita yang sudah dicontohkan oleh Nabi, hendaklah tidur kita miring bagian kanan. Pertanyaannya, kita bakal turun seringnya miring, melumak, apa semua? Apa B? B mulu kiri mulu jual Bolak-balik. Tapi hendaknya kita pada saat tidur ini mendahulukan posisi tidur kita di atas sisi sebelah kanan. Mendahulukan, menggunakan posisi turun miring kanan. Adapun kelanjutannya seperti apa, kesunahan kita telah kita raih, kita turun. Yang jelas posisi tidur ini berpengaruh kepada kesehatan. Turun melumat baik. Ini bisa menekan tulang punggung kita, bisa menekan BSI atau gigi. Turun melumat baik berat sih. Sebab kalau kita sering tidur melumat terus-terusan, ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan kita sering tekan di WC. Artinya apa? Uyuhan. Karena posisi tulang punggung kita tertekan. Maka dahulukan tidur kita pada sebelah sisi kanan. Terus tidur mengurap. Sering tidur mengurap. Hati-hati ya tidur mengurap. Tidur tak mengurap